Di kelas 7 ketemu lagi dengan saya dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas latihan soal-soal PAT, tapi khusus topiknya yang dari Bapak ya, yang fisika kelas 7. Jadi nanti yang fisika itu ada 16 soal, lebihnya nanti biologi. Semuanya ada 40 soal pilihan ganda. Kita lihat dulu yang fisika nomor 1. Mungkin kalau di soal PAT-nya nanti bisa aja nih nggak nomor 1. Dilihat-lihat aja bentuk soalnya. Mirip-mirip nanti soalnya. Ini latihan PAT. Jadi kalau soal PAT-nya hampir-hampir mirip ya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagian menyatakan energi cahaya menjadi energi listrik adalah. Nah, ini cahaya matahari. Berarti kalau cahaya matahari kena ini panel surya. Berarti ini yang A itu pasti energi cahaya ya. Terus yang B, dari panel surya ke sini dirubah menjadi ini energi listrik. Energi listrik. Nah, listrik itu disimpan di sini. Ini aki ya. Berarti sini energi kimia ya. Energi kimia. Terus energi kimia dirubah menjadi D, itu energi listrik lagi nih ya, untuk dipakai ke sini ya. Terus ini lampu, berarti energi cahaya ya. Energi cahaya. Ini televisi menghasilkan bunyi atau laptop ya, berarti energi bunyi bolehnya. Energi bunyi. Ini setrika yang G berarti energi panas atau energi cahaya, panas atau kalor ya. Seperti itu kira-kira pembahasan nomor 1. Gampang ya. Nomor 2. Sebuah benda masanya 0,5 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon pada ketinggian 6 meter. Jika percepatan gravitasi 10, maka energi mekanik benda tersebut adalah, berarti yang diketahui massa ya, massa 0,5 kg. Kecepatan V itu 10 meter per sekon. Ketinggian H, height 6 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi mekanik berapa? Energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial ya. Itu dia rumusnya, diingat ya. Berarti energi kinetik itu apa rumusnya? Setengah, hitung dulu ya, massa kali kecepatan dikuadratkan, atau V kali V. Setengah massanya 0,5 ya, kali V 10 kali 10 ya. 0,5 kali 10 5 ya. 5 kali 10 50 per 2 ya, 25 dalam satuan joule ya. Jadi ini misalnya 10 kali 100 kali 5 kali setengah berarti 50 kali setengah 25. Nah, sekarang energi potensialnya MGH. M-nya berapa tadi? 0,5. Gravitasi 10 ya. Ketinggiannya 6. 0,5 kali 10 5 kali 6 30 joule. Berarti energi mekaniknya udah ketemu dong. Energi kinetik 25 ditambah energi potensial 30 berarti 5 joule. Nanti ada soalnya seperti ini, mirip-mirip ya angkanya dilainkan. Oke, kita lanjut nomor 3. Sebuah benda bermassa 4 kg memiliki energi kinetik 32 joule. Jika kecepatan benda menjadi 5 meter, berapakah energinya? Nah, massanya kan 4 kg. Kalau kecepatannya menjadi 5 meter per sekon, berapa energinya? Ya langsung lah ini ya. Ini. Iya kan, berarti energi kinetiknya bukan yang ini ya. 32 joule itu mungkin kecepatannya nggak 5 ya. Berarti apa ini? Setengah kali M kali V kuadrat. Berarti energi kinetik setengah kali massanya 4 kali kecepatannya 5 kali 5. 4 kali setengah 2 ya. Berarti ini kinetik 2 kali 5 kali 5 25 ya.
50 joule. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan data infografis berikut. Menurut data infografis tersebut, pemanfaatan energi bersih dari energi terbarukan di Indonesia yang paling banyak adalah. Jadi kalau ada data infografis gini nanti soalnya, mungkin beda nanti data infografisnya, kita harus bisa membaca data dari sini. Katanya kan pemanfaatan energi bersih, ini kan potensial energi bersih, pemanfaatan loh yang paling banyak. Kita lihat di sini, surya ini ada potensi, ada realisasi, ada pemanfaatan. Berarti yang persen itu pemanfaatan. Nah, berarti surya 0,04%. Ini air 6,4%. Kalau panas bumi 1%. Kalau angin 0,01%. Kalau hidro 1%. Kalau bioenergi 5,1%. Terus kalau dia laut 0,002%. Berarti pemanfaatan energi bersih dari energi terbarukan yang paling banyak itu adalah yang ini dong. Ini kan air. Berarti air lah ya. Berapa ini? 6,4% dia pemanfaatannya. Oke, seperti itu. Nanti ada soalnya seperti ini. Mungkin beda data infografisnya, harus bisa dibaca ya. Gampangnya, kita lanjut nomor 5. Perhatikan percobaan fotosintesis atau percobaan SAS. Berikut kesimpulan benar tentang hasil fotosintesis. Ini sebenarnya harus dilakukan percobaannya ya. Dan ini udah pernah soal-soal sebelumnya keluar ya. Ini bagian daun ditutupi kertas aluminium atau aluminium foil atau karbon yang ini. Sebenarnya yang ini yang ditutupi, yang hitam ini ya. Terus setelah itu dibuka. Terus nanti daun itu nanti masukkan ke air, direbus airnya. Tunggu setelah direbus nanti daun tadi dimasukkan lagi ke tabung reaksi ini. Terus dimasukkan alkohol, tabung reaksi diisi air panas. Panaskan. Nanti setelah itu dibersihkanlah dia dengan air, diletakkan kemari, ditetes dengan lugol. Apa yang terjadi? Nanti daun ini warnanya kehitam-hitaman ya. Warna kehitaman ya. Coba hitaman. Artinya apa? Lugol itu hanya mengecek apakah ada amilum pada daun. Ternyata daun yang ditutupi, daun yang ditutupi tidak ada amilum. Berarti kalau tidak ada amilum berarti tidak terjadi fotosintesis, tidak terjadi proses fotosintesis. Ya kan, warnanya kehitamannya biru gitu. Potensial ini proses, tidak terjadi proses fotosintesis karena dia ditutup ya. Seperti itu dia percobaan SAS itu. Jadi membuktikan apakah terjadi proses fotosintesis dengan cara nanti kita lihat apakah nanti perubahan warnanya itu ada. Jadi warna hitam kalau dicampur lugol berarti tidak terjadi proses fotosintesis. Seperti itu nomor 5 ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dilemparkan dari atas gedung. Bolanya ini loh, ini bola. Dilemparkan kemari, ada panahnya sini ya, dilemparkan ke atas. Sampai di sini bolanya, ini ketinggian maksimum ya. Ketinggian maksimum. Setelah itu nanti jatuh lagi bolanya ke bawah. Tapi dari ketinggian 5 meter ya. Jika gravitasi 10, maka ketinggian H2 ini sebenarnya H kecil ya. H kecil ini. H2. H2 itu yang ini. Oke. Berarti kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Kekekalan energi. Gimana bentuknya? Energi mekanik ya. Ini menyatakan energi mekanik di posisi 1 dan di posisi ketinggian maksimum sama. Posisi H2 ya. Energi mekanik ya. Berarti energi kinetik
1 saya tambah energi potensial 1, itu energi mekaniknya. Sama dengan energi mekanik di posisi 2, yaitu energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Yang ditanya berapa ketinggian H2. Energi kinetik apa rumusnya? Setengah kali masanya kan ada ya, kali kecepatan 1 kuadrat tambah M G H1 ya, karena dilempar dari ketinggian H1 5 meter ya. Nah, terus EK2 setengah M V2 kuadrat tambah M G H2 lah ya. Nah, di sini kan ada masanya, coret M. Misalkan ada M sama-sama dibagi M semua, M hilang ya. Berarti setengah P1 berapa? 10 kuadrat tambah ini G nya kan 10 kali berapa ini yuk, H1 nya 5 ya, sama dengan ini setengah V2. Nah, saat di ketinggian maksimum sini V2 itu 0, berhenti sejenak baru jatuh ke bawah. Berarti ini kali 0 kuadrat tambah Y, ini seperti ini ya, Y nya 10 kali H2 lah. Ini ditanya kan 10 kuadrat 100 kali setengah 50 ya, 10 kali 5 50, ini 0 ya, tambah 10 kali 2 10 H2, 50 tambah 50 100 ya, 10 H2. Berarti H2 berapa? H2 100 bagi 10 meter. Berarti dari sini ya, dari tanah ya, dari tanah ketinggian benda sampai ketinggian maksimum H2 itu 10 meter. Jadi kalau dari sini kemari berarti 5 meter lagi lah ya. Oke, seperti itu yang nomor 6. Mirip-mirip soal itu nanti ada ya. Kita lanjut latihan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Energi potensial anak panah dipengaruhi oleh apa? Ini nanti energi potensialnya EV ini dipengaruhi panjang simpangannya. Panjang simpangan. Ya ini berapa panjang simpangannya? Simpangannya. Atau dari sini ya, sorry. Dari tengah-tengahnya ini kan ditarik dari sini. Jadi panjang simpangan ya. Oke, seperti itu nomor 7 ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Energi potensial dan energi kinetik di posisi A dan B. Kalau di posisi A itu benda ini kan bentuk ayunannya ya. Ayunan atau bandul sederhana. Bandul sederhana. Kalau di posisi A itu dimulai ya. Di sini nanti pasti dia paling tinggi lah ya. Ukur tinggian dari sini. Ukur ketinggian. Ini ketinggiannya ini. Ketinggiannya ini, ketinggian H ya. Ketinggian. Ini juga sama ya, ini H juga ketinggiannya. Ini H. Nah, kalau di B ketinggiannya berapa ya? Karena acuannya yang ini dari B, ini acuannya berarti di B itu ketinggiannya 0 di sini. Berarti udah pasti di sini ketinggiannya paling besar. Nah, maka di sini hanya maksimum. Berarti energi di A itu energi kinetiknya maksimum. Energi potensialnya energi potensialnya maksimum. Energi potensialnya maksimum karena energi potensial itu apa rumusnya? Mg H ya. Dipengaruhi ketinggiannya. Sementara di sini benda belum bergerak. Berarti energi kinetiknya 0 ya. Karena di sini di kecepatan di A itu 0 masih aneh. Nah, energi ini kan setengah kali M kali V kuadrat. Pengaruh kecepatan. Kalau di B itu energi potensialnya 0 di sini. Di B. Karena ketinggian 0, berarti energi kinetiknya maksimum di sini. Karena kecepatannya paling besar di B.
Sama di C juga, itu energi potensialnya ini maksimum, sedangkan energi kinetiknya di sini berarti dia sebelum balik ya, energi kinetiknya 0. Oke, seperti itu ya perubahan energinya. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pasangan bimetal yang benar jika dipanaskan. Bimetal kalau dipanaskan akan melengkung ke koefisien Moe paling kecil. Bimetal jika dipanaskan melengkung dong, karena kan dua logam yang panjangnya sama dikeling jadi satu, melengkung ke arah logam koefisien paling kecil, koefisien Moe ya paling kecil ya. Kalau didinginkan kebalikannya. Kita lihat logam satu ini ya, bimetal 1 warna hitam, berarti ini warna hitam itu koefisiennya 19 ya, ini 19 ya, ini yang tidak diarsir putih ini 24 ya, berarti paling kecil yang di dalamnya berarti melengkung kemari, berarti ini benar dong kan, koefisien Moe paling kecil yang sebelah kiri, artinya lebih cepat Moe yang logam sebelah kanan. Nomor 2 ini sama, ini 19 kan, ini 24, masa melengkung ke sini kan, harus yang lebih cepat Moe yang 24 ini salah ya. Kalau yang ini yang agak ragu, ini abu-abu ini dia koefisien Moe nya 17, ini 17, yang dia bening 24, mas lebih cepat Moe yang bening ya, ini lambat sebenarnya, harusnya melengkung ke kiri ya, bukan ke kanan ya, ini salah. Coba kita lihat yang ini, nomor 4 ini 17, yang ini hitam 19, benar ya, melengkung ke arah koefisien Moe paling kecil. Berarti pasangan bimetal yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 4. Oke, seperti itu cara menyelesaikan soal bimetal. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan grafik kalor berikut. Besar kalor untuk mengubah 4 kg, berarti 4 kg itu massa loh ya, M nya 4 kg pada proses A ke B, terus B ke C, berarti ada 2 proses nanti ya, 1 sini 2 sini ya. Kalor jenis S, kalor jenis S itu C ya, C 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S L 336.000 Joule per kilogram. Dari A ke B itu suhunya di bawah 0, berarti minus, berarti ini daerah S ini ya. Ini nanti air melebur di sini ya. S melebur ya. Berarti berubah wujud dari padat ke cair, sini sudah daerah air. Karena dari A ke B berarti kalor dari A ke B, A ke B ke C, berarti kalor dari A ke B dulu ya, ditambah kalor dari B ke C. Kalau dari A ke B itu suhunya naik dari minus 6 ke 0, berarti rumusnya apa ya, M kali kalor jenis S ya, kali perubahan suhunya delta T, ditambah kalor dari B ke C suhunya tetap, berarti proses melebur perubahan wujud, berarti M kali kalor lebur, M kali R. Tinggal gini, berarti kalor dari A ke B ke C tinggal MC, M nya berapa, 4, kalor jenis S 2100, perubahan suhu dari minus 6 ke 0 ya, berarti 6 dong. Nah, ditambah kalor dari B ke C, M kali L, 4 kali kalor lebur 336.000 ya. Oke, tinggal kita kalikan berapa ini ya, 4 kali 21 484 ya, 8.400 ya, kali 6 tambah ini berapa ini,
Ini 0, 0, 0. 6 kali 4, 24. 2. 4 kali 3, 12 tambah 2. 14. 1. 4 kali 3, 12 tambah 1. 13. 1.344.000. Tinggal ini. 6 kali 4, 24. 2. 6 kali 8, 48 tambah 2. 50 ya. 6 kali 24, 2. 48, 49, 50. Tambah 2 nolnya. Berarti 50.400 tambah 1.344.000. Berarti kalornya berapa ini? 400. 0 tambah 4, 4. 4 tambah 5, 9. 3. 1. Berarti 1.394.400 joule. Seperti itu nanti ya. Ada nanti mirip-mirip soalnya gitu ya. Kita lanjut nomor 11. Sebuah percobaan untuk mengetahui sejumlah kalori yang diserap 2 kg minyak goreng, berarti 2 kg itu masanya ya. Minyak goreng ya. Hasil percobaan kalori jenis minyak goreng ditunjukkan pada grafik berikut. Dari grafik kalori jenisnya. Jadi tanya kalori jenisnya berapa. Grafiknya itu kan dia miring deh gini ya. Berarti terjadi perubahan suhu. Perubahan suhunya berapa kira-kira ya? 30 ke 54. Berarti 54 kurang 30 berarti 24 derajat Celcius. Kalau terjadi perubahan suhu berarti rumus kalornya apa ya? Massa kalori jenis kali perubahan suhu kan? Berarti kalornya ini dari 0. Ini dong kalornya. 115.000. 115.200. Masanya 2. Kalor jenis yang ditanya 24. 115.200. 2 kali 24, 48. C. Berarti kalor jenisnya berapa? 115.200 bagi 48. Ini hasilnya 2.400 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, nanti boleh dibagi. Seperti itu nomor 11. Nanti ada mirip-mirip soalnya seperti itu ya. Oke, kita lihat nomor 12. Sebuah termometer yang tidak umum menggunakan skala ukur dengan titik beku air min 5 derajat X dan titik air 75 derajat X. Jika termometer menunjukkan nilai 11 derajat X, maka nilai suhu dalam skala Celcius adalah, coba kita bandingkan. Misalnya skala X-nya derajat X. Titik didihnya berapa nih? 75. Titik bekunya berapa? Minus 5, berarti di bawah 0 ya. Kalau Celcius, titik didihnya berapa nih? 100 ya. Ini 0. Terus ditanya 11 derajat Celcius di sini. 11 derajat X. Berapa derajat Celcius? Ya kita lihat perbandingannya. Yang kecil ini ya. 11 kurang min 5 ya. Per yang ini yang besar. 75 kurang min 5 sama dengan inilah yang di sini. Berarti kan kecil banding besar, ini kecil banding besar, berarti C kurang 0 ya. Kenapa minus 5? Kan mulai dari minus 5 ya, jadi minus 5 itu sama dengan 0 ya. Berarti ini yang besarnya inilah 100 kurang 0 ya. Ini 11 kurang min 5 jadi 11 tambah 5 ya, 16 dong. 75 kurang 5 berarti 75 tambah 5, 80 ya. C per 100. Ini sama-sama dibagi 20. Ini 24, ini 80 bagi 24, 100 bagi 25 ya. Berarti 16 per 4 sama dengan C per 5. Udah ketemu dong. Berarti 16 bagi 4 berapa? 4. C per 5. Kali silang. Berarti C 4 kali 5 berapa ya? 20 derajat Celcius. Gampang ya. Nggak usah pakai rumus, hanya pakai rumus perbandingan aja. Seperti itu yang nomor 12. Kita lanjut ya. Nomor 13. Seseorang ingin memasuki ruang rapat.
kemudian oleh petugas diukur suhunya 95 derajat Fahrenheit. Menurut kamu di masa pandemi ini, apakah orang itu akan memasuki ruang rapat atau disuruh pulang? Kalau dia memasuki ruang rapat, tentu suhunya harus di bawah suhu normal ya. Suhu normal itu misalnya nggak bisa di atas 37,5 lah ya. Nah, coba berarti kita lihat 95 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius sih? Nah, ya. Kita lihat berarti Celcius ya. Celcius per 5 ya. Fahrenheit kan mulai dari 32 ya. Ini per 9. Kan gini ya perbandingannya. Nah, berarti C per 5. Fahrenheitnya kan 95 ya. 95 kurang 32 ya. Per 9. Tinggal kita lihat. C per 5. 95 kurang 2. 5 kurang 2, 3. 9 kurang 3, 6. Per 9. C per 5. 63 bagi 9, 7. Berarti C sama dengan 5 kali 7. Berarti 35 derajat Celcius. Nah, kalau 35 derajat Celcius bisa nggak ikut rapat? Bisa dong, karena suhunya normal. Berarti mengikuti rapat karena suhunya masih normal ya. Suhu masih normal. Oke, seperti itu nomor 13. Nanti ada mirip soalnya seperti itu ya. Kita lanjut nomor 14. Perhatikan grafik anomali air tersebut. Bagaimana volume air dari suhu 0 sampai 4? Suhu 0 ini kan grafik volume ya. Terus volume air lebih besar dari 4. Nah, kalau dari 0 sampai 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, sudah pasti volume air berkurang. Berkurang ya, menyusut namanya ya. Walaupun dia suhunya naik, berkurang atau menyusut. Padahal kalau suhunya naik harusnya menguap ya. Nah, kalau dia suhunya lebih besar dari 4 derajat Celcius, ini kan berkurang dia turun. Dari 4 ini kan suhunya naik. Nah, lebih besar dari 4 berarti volume air naik. Berarti memuai. Oke. Nah, kalau ditanya nanti massa jenis dari 0 sampai 4 itu volume air berkurang. Kalau volumenya berkurang, pasti nanti massa jenisnya bertambah. Massa jenis bertambah ya, kebalikan soalnya. Nah, di sini volume air naik memuai, sini massa jenisnya malah berkurang. Oke, nanti tolong dipelajari dengan baik ya. Kita lanjut nomor 15. Jika dalam gelas berisi 200 gram air bersuhu 35. Jadi nanti ada air ini suhunya masanya M1 200 gram ya. Suhunya T1 sama dengan 35 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan air bersuhu, sini ada lagi air. Tapi suhunya lebih tinggi, T2 90 derajat. Tapi masanya lebih kecil ya. 50 gram. Gram ya. Terus dicampur ini nanti, dicampur keduanya ini. Akan nanti terjadilah nanti suhu campuran TC. Berapalah suhu campurannya? Ini kan sama-sama air, berarti kalor jenisnya sama ya. Nah, maka menurut Ajas Black ya, Ajas Black berarti ada nanti kalor yang dilepas dan kalor yang terima. Kalor lepas sama dengan kalor terima. Karena terjadi perubahan suhu ya, suhu air ini yang 35 pasti naik. Ini suhu air yang 90 pasti turun. Berarti terjadi perubahan suhu, rumus kalornya apa? N1, kalor jenis air ya, C. Ini suhunya yang melepas yang suhunya lebih tinggi dong. Ya kan, ini pasti melepas ini kan. Biasanya melepas yang berkelebihan ini menerima. Berarti kalau gitu, kalau lepas bukan masanya bukan M1, M2 ini ya. Ya kan? C, suhunya ini berarti turun 90 kurang TC ya. Yang menerima M1 kalau jenis air ini suhunya naik
TC kurang T1 ya. T1 berapa? 35 gitu dong. Coret ini C nya. M2 berapa? 50 gram ya, ini 90 kurang TC. M1 berapa? 200. TC kurang 35 ya. Sama-sama bagi 50. 50 bagi 50. 1 sini 200 bagi 50 4 ya. Berarti 90 kurang TC kali 1 berarti 90 kurang TC ya. Berarti 4 kali TC 4 TC. 4 kali ini 35. 4 kali 5 22. 4 kali 3 12 tambah 2 140 ya. Kita pindahkan min 140 ke sini, yang angka dengan angka. Tadi min jadi plus ya, 90 plus 140 ya. Ini min TC pindah kemari, sama-sama yang TC ya. 4 TC, tadi ini min TC jadi TC ya. Berarti ini berapa? 0 9 tambah 4 13 1 230 ya, 5 TC. Berarti TC nya 230 bagi 5. 23 bagi 5 dapatnya berapa yuk? 4 lah ya. 4 kali 5 20. 23 kurang 20 3. 30 kurang 5 6. Berarti 46 derajat Celcius. Seperti itu yang nomor 15 ya. Mungkin agak ribet aja perkaliannya, tapi seperti itu. Nanti ada soal-soal seperti itu. Kita lanjut yang nomor terakhir, jadi 16 soal yang fisikanya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan pada poin A dan B dan C? Ini konsep perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor. Kalau yang A itu dia melalui zat padat ya, ini besinya. Ini konduksi dong. Konduksi itu berarti zat perantaranya tidak berpindah ya. Zat perantara tidak berpindah. Artinya nggak mungkin lah besi yang di sini ujungnya ini panaskan jadi pindah kemari sehingga terasa panas. Makanya biasanya pakai sarung tangan isolator ya. Sedangkan yang B itu dia melalui gas ini ya, uap. Berarti ini konveksi. Konveksi itu ya uap panasnya itu berpindah kemari. Berarti zat perantara berpindah. Oke, kalau yang C itu dia ini konsep radiasi ya. Radiasi itu tanpa medium ya. Misalnya sinar matahari sampai ke bumi itu juga radiasi tanpa medium. Bisa juga pakai medium ya. Oke. Seperti itu dia pembahasan latihan soal-soal persiapan PAT ya. Kalian coba pelajari karena nanti soalnya ada yang mirip-mirip ya. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Selamat pagi ya.